Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa hikmahnya? InsyaAllah biji bayi saya terbaca. Kedua, sementerak, terseriak kepalanya, otaknya, ulunya. Dari sejak kecil dengan surat Al-Qadar pupuk pandik. Jangan baik, inna azalna ober baik. InsyaAllah akan dipelihara dari perbuatan yang sampai hari ini untuk sementara ini masih banyak dilakukan di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Oleh beberapa orang, beberapa oknum yang tak bertanggung jawab terhadap sekolahnya, tak bertanggung jawab kepada lembaganya. Mararun pegawai zina, nauzubillah. Ada SMP pegawai yang semenang. Akan tetapi kalau dari sejak kecil, usia setengah tahun, usia setahun, sambil dengah, sambil kajak tendok, bacakanlah inna anzalna, maka insyaallah tidak akan sampai melakukan perbuatan zina ini. InsyaAllah. Ya misal nak gawe datang Pol PP. Ya nak nadahan datang Pak Kadus. Ya buka selanit pegerbak dengan lut. Ini hikmah daripada membacakan inna anzalna. Saran pegawai yang zina niki nauzubillahi min zalik. Perbuatan egois ini. Sangat ego. Si laki si perempuan. Karena apa? Yang rusak bukan dia sendiri. Yang tercoreng sekolahan, yang tercoreng organisasi. Yang rusak hancur namanya ibu bapaknya. Papu baloknya, tongket selapuan. Bibi pamannya. Anak itu keturunan tetap natiur. Kamu mulai hasil bawa pau. Kamu mulai hasil bawa blimbing. Kamu mulai terus. Inilah bukti yang namanya perbuatan ini sangat keji. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Lebih-lebih yang melakukan itu orang yang sudah menikah. Lebih-lebih yang melakukan perbuatan ini sudah menjalankan nikah yang sah, maka pelakunya disebut zanil muhsan, masuk dalam kategori hadis Nabi, la yadkhulul jannata asy-syaykhu zani, tidak akan mungkin bisa masuk surga bighairi hisab orang-orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya dunia melalui akad nikah yang sah, akan tetapi dia melakukan hal-hal sambilan di luar sana. Para hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Kita mengaku sebagai umat Nabi yang sangat cinta kepada beliau. Sering berikrar mengumumkan diri, menyatakan diri sebagai pecinta, pengidola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat setia. Namun di dalam praktik kehidupan sehari-hari masih kurang daripada 50%, mungkin juga kurang 30%. Itu artinya kebanyakan kita ini masih bullshit, masih beromong kosong. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu para hadirin hafizakumullah, inggih kembali kepada tugas tiang pada pagi hari ini, yang mana tiang tidak mendayah-dayah
tidak menduga-duga dengan senior Yara dong niki. Tuan Guru Haji Muhyiddin Ziyad sudah ada selaku ya salah satu senior kita di dalam wirid khususnya nggih. Saya sakayun ilmu teging lema lumbar jeung Tuan Guru Sangge. Hari-hari mahat inding minyak Tuan Guru Sangge. Dende ilmu senggeger aja. Jadi ilmu angoh beliau, ilmu kejayaan beliau perlu di akhir zaman sekarang ini ya. Sekali lecok ngenjak, sekali tonjel dengan sang empukan yang kembali ke belah. Insyaallah kita sama-sama minta ilmu beliau insyaallah. Amin. Ialah ruan bukti sugih Nahdlatul Watan ini. Organisasi Nahdlatul Watan sangat kaya, bahkan kaya raya dengan generasi demi generasi. Ahli burdah loh, ahli silat noga. Aneh loh, masa gondrong ini ahli nih. Sekali nantang kalah pecut. Hebat. Nyantar sugi, intit parah pakai bimbit layu waradang tukang kawal. Aneh tuh. Penerus Roma Irama nih tukang pantop. MC banyak, protokol banyak. Inilah bukti suksesnya sebuah organisasi mampu membuat generasi demi generasi. Sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah pondok pesantren tidak dikatakan sukses kalau jayanya itu di saat seseorang aja. Ya, hebatnya ketika si A si B saja. Tapi baru dikatakan sukses sebuah organisasi lebih-lebih di Nahdlatul Watan mampu membuat ya, generasi-generasi yang lebih daripada beliau. Lebih-lebih al-maghfurlah Bapak Maulana selaku waliun min awliya illah, bahkan sultanul awliya. Menjelang wafat beliau menulis surat mewasiatkan kepada Ummuna An-Nasikah Al-Barah Al-Mujahidah untuk menjadi penerus beliau. Kemudian setelah beberapa periode menjadi PB, pada akhirnya terpilihlah Syekhuna Tuan Guru Bajang untuk menjadi generasi beliau. Nahdlatul Watan sering kita dengarkan di pengajian Hamzah Wadidu ayat majelis dakwah bahwa NW ini didirikan oleh orang-orang suci, oleh orang-orang bersih. Wabil khusus Maulana Syekh Abdul Barakat wa Nafahat Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Dan insyaallah semua madrasah ini akan seperti itu apabila didirikan dengan niat lillahi ta'ala, ditaksis, dibentuk semata-mata untuk ibtigha wajhillah, ibtigha mardatillah. Wayin di mana ada dua murid nate bejulu lema malik telu, lema malik sakit, malik 10, tak apa-apa. Yang penting dia akan tetap hidup berjalan sepanjang masa, dan pada saatnya juga ada masa ke masa. Ini bentuk daripada keikhlasan pendirinya, bahwa suatu madrasah akan tetap berjalan sebagaimana niat daripada pendirinya. Kita buktikan di beberapa madrasah-madrasah yang didirikan di mana-mana oleh Maulana Syekh Al-Maghfurlah, pahlawan nasional kita satu-satunya di NTB ini. Walaupun orang bilang madrasah itu hidup segan mati tak mau, tapi ada saatnya nanti ada kepala yang baru memajukan, ya, ada ketua yayasan yang memajukan. Insya Allah dengan husnuzan yang baik pasti Allah akan kirimkan orang-orang yang mengisi madrasah ini dan lain sebagainya, madrasah-madrasah yang lain, lebih-lebih dari alumni-alumnus mutaharrijin mutaharrijat Ma'had Darul Quran wal Hadis yang kemudian merangkap di IAIH, merangkap di UNW, merangkap di STMIK, okay? Dan itu memang kami sarankan seperti itu bagi teman-teman tingkat 1, teman-teman tingkat 2, bila perlu lebih cepat rangkap, ya.
kecuali atas beberapa pertimbangan dan pemikiran, sehingga pada akhirnya nanti akan kuliah belakangan. Mungkin punya pemikiran, saya mau konsen Mahat dulu, ya, saya mau fokus di Mahat dulu, supaya tidak terganggu dengan tugas-tugas makalah di kampus, kuliah, dan lain-lain sebagainya. Silakan saja, sesuai dengan hasil istikharah masing-masing. Yang pasti bahwa segala yang kita lakukan adalah semata-mata untuk Nahdlatul Wathon. Sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi, inna akramakum indi anfa'ukum li Nahdlatul Wathon wa inna syarrakum indi adharrukum bi Nahdlatil. Kita tidak mau menjadi bagian potongan yang kedua itu. Kita ingin selalu menjadi bagian potongan yang pertama, yaitu inna akramakum indi anfa'ukum li Nahdlatil Wathon. Sering banyak digambarkan bahwasanya teman-teman pejuang ini bagaikan batu bata di dalam sebuah bangunan, bagaikan besi dalam sebuah bangunan. Tidak mesti harus menjadi cat, tidak mesti harus menjadi casing. Sesungguhnya yang membuat hati itu hidup bukan casingnya, ya, akan tapi mesin